Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat kakak Syafa, ketemu lagi dengan ibunya kakak Syafa. Sekarang saya turun dari Gunung Burangrang, ketemu sama AA. Namanya siapa, A? Nama saya Akbar. Akbar. Iya. Kerja di mana, A? Di Rumah Sakit Dustira. Kebetulan nih anak saya punya YouTube. Iya. YouTube-nya tentang edukasi tentang tunarungu. Oke. Nama YouTube-nya Syafa Haka. Oh, Syafa Haka ya. Anak Iya. saya tunarungu. Oh iya, baik Bu. Anak saya tunarungu. Saya mau nanya-nanya. Boleh, boleh. Kakak tahu tentang tunarungu? Sedikit sih, lebih tepatnya ya. Untuk terlihat itunya. Kalau menurut tunarungu bisa bicara verbal komunikasinya kayak kita? Enggak, ya nggak sih? Kebalik ya nggak sih Bu? Oh itu tunawicara. Oh tunarungu bisa. Betul, bisa. Gimana caranya dia bisa bicara? Dominannya menyampaikan sesuatu kalimat bukan Bu ya? Jadi dia ya berbicara pada umumnya aja. Hanya kalau yang tunarungu itu maaf Bu, kalau tunarungu tuh yang yang ini ya Bu ya, penglihatan bukan Bu? Bukan, tunarungu yang nggak bisa dengar. Astagfirullahaladzim. Tunawicara bicara, tunarungu yang nggak bisa dengar. Kalau tunanetra nggak bisa lihat. Kebalik berarti Bu, maaf. Berarti yang tunarungu bisa bicara tapi menggunakan bahasa isyarat. Dominannya gitu. Komunikasinya menggunakan bahasa isyarat. Betul. Berarti dia nggak bisa bicara dong. Ya. Bicaranya komunikasinya dengan bahasa isyarat. Oh mungkin ya nggak bisa bicara tapi komunikasinya menggunakan cara lain berarti. Ya gitu. dengan bahasa. Sebenarnya komunikasi itu ada beberapa ya. Bisa bahasa verbal kayak kita. Oh ya. Terus komunikasi dengan tulisan. Oke, baik. Terus komunikasi dengan bahasa isyarat. Nah biasanya menurut AA sendiri yang komunikasi bahasa isyarat itu yang menggunakan yang tunarungu ya? Iya. Ya betul. Pernah ketemu nggak orang tunarungu yang menggunakan bahasa verbal? Paling di film sih Bu. Di film. Pernah lihat film apa? Aduh aku lupa, pokoknya yang gini nggak sih Bu? I love you tuh gini ya? I love gini nggak Bu sih? Kurang tahu, saya tidak belajar pokoknya bahasa isyarat sebanyak. Pernah lihat dalam satu film, jadi bahasa isyaratnya tuh I love you tuh seperti ini. Jadi gitu. Ya. Makanya jadi sebenarnya sedikit tertarik ke arah belajar untuk menggunakan bahasa isyarat. Cuman saya tuh nggak tahu tempat untuk kayak ibarat tuh mengarahkan saya buat belajar untuk ke bahasa isyarat itu sendiri. Sebenarnya gitu. Banyak. Oh banyak ya Bu ya? Enggak. Ya. Banyak. Kalau apabila perlu tuh ada tuh ini kursusnya. Oh kursusnya ada. Atau kalau mau belajar bisa juga kalau di Bandung SLB Cicendo. Oh SLB Cicendo ya. Bisa juga kalau maaf Ibu, komunitasnya kayak gitu ada nggak? Ada. Okay. Nah saya punya komunitas tunarungu, tapi kalau saya mengedukasi orang tunarungu tuh untuk berbicara verbal kayak kita. Oh baik. Anak saya tunarungu, dia sarjana kedokteran. Iya. Lantas S2-nya manajemen rumah sakit. Sekarang kerja di RSPAD Surabaya, Rumah Sakit Pusat Angkatan Laut Surabaya, Ramlan. Oke. Nah, izin nanya, tapi Bu, kalau untuk yang Ibu ajarin itu untuk tunarungu yang berbicara menggunakan bahasa verbal, apakah dia menggunakan alat pendengar? Oh, menggunakan ya? Ya. Oh, oke. Nah, sekarang ini teknologi kan udah canggih ya. Iya, betul. Jadi ada alat bantu dengar. Itu ada yang biasa, yang di belakang kuping sini, ada juga yang diimplan. Oh. Nah, kalau yang diimplan itu teknologinya lebih canggih lagi. Lebih canggih ya. Nah, biasanya mendengarnya lebih baik lagi. Tapi bedanya alat bantu dengar dengan kacamata. Kalau kacamata kan dipasang sesaat kemudian bisa lihat. Iya. Kalau alat bantu dengar enggak. Jadi dia masih perlu proses panjang. Oh, jadi nggak langsung instan gitu Bu? Iya, karena nah itulah perlunya ada terapi wicara. Di Dustira ada terapi wicara. Siap. Di Dustira tuh ada terapi wicara. Kemudian ada EVT. EVT itu untuk latihan mendengar. Jadi mendengar juga harus dilatih. Kan apalagi kalau rata-rata anak-anak itu tunarungu dari lahir. Iya. Dari lahir dia dari kandungan dia sudah tidak mendengar, lahir tidak mendengar. Kemudian dia ketahuan umpamanya udah besar. Nah itu biasanya dia merasa sunyi kan selama ini. Nah ketika dia dipasangkan alat bantu dengar dia akan bingung. Apa sih ini? Nah itu yang harus kita latih. Itu yang harus kita kenalkan.
Gitu. Saya sering lihat kok Bu, kalau yang terapi wicara tuh, saya kan kebetulan punya pasien Bu, home care-an gitu Bu. Dia orang Tani Mulia, terus suka kontrol di terapi wicaranya Kawaluyan. Karena dia maaf stroke, jadi ya apa katanya Bu ya, memori otaknya itu hilang sebagian, terus cara dia untuk menyampaikan sesuatu udah terpatah-patah gitu. Ya, gitu. itu beda kasus. Kalau beda itu kasus, berarti Bu, ya? dia stroke ya. Oh iya, stroke ya. Kalau kita biasanya tunarungu yang dari lahir. Oh. Jadi dia tidak mendengar. Kan kita untuk komunikasi gini kan kita otomatis mendengar dulu kan. Betul, betul. Nah, mendengar baru ada input, baru ada output. Oh. Nah, kalau nggak ada input kan dia nggak bisa outputnya kan. Iya. Nah, kayak gitu kira-kira. Sedikit nanya Bu, kalau untuk yang terapi wicara, terapi wicara, tunarunggu itu kan katanya dari lahir ya? Ya. Itu dominan, maaf kalau boleh tahu gitu Bu, turunan dari orang tua atau gimana sih? Oh enggak, biasanya rata-rata kalau tunarungu itu kena virus. Oke. Kena virus rubella. Makanya ada juga beberapa, kan saya punya komunitas ya. Iya. Dulu rumah saya tuh setiap bulan perkumpulan orang-orang tua tunarungu. Lantas dulu ada beberapa orang itu suaminya kena cacar, padahal dia udah pindah kamar, pisah kamar, tapi tetap dia kena. Jadi pas lahir anaknya tunarungu. Ada juga orang yang kena campak. Nah, lagi hamil kena campak, anaknya bisa tunarungu kayak gitu. Jadi tunarungu itu rata-ratanya dari virus. Dari virus rubella namanya. Rata-rata seperti itu. Makanya kita juga sekarang tuh mengedukasi orang juga ketika mau hamil, coba tes dulu torch gitu kan. Gitu supaya macam-macam resiko kedepannya itu bisa dihindarin gitu kan. Diminimalisir gitu. Iya, diminimalisir gitu. Makanya kita kalau orang mau hamil, coba deh tes ini dulu gitu kan, supaya kita bisa mengantisipasi ya, kalau banyak ada virus ya diobatin dulu sebelum mau hamil kayak gitu. Betul. Ya, nanti kalau seandainya ketemu sama orang tua memiliki anak tunarungu, apalagi kalau masih bayi, tolong motivasi bahwa anak tunarungu itu bisa berbicara dengan normal seperti kita, asal kita latih menggunakan alat bantu dengar. Terus dilatih. Kita kan nggak ada ilmunya, mungkin ke terapi wicara, kemudian ke EVT itu untuk melatih mendengarnya. Insya Allah dia bisa mendengar seperti kita. Siap. Ya, terima kasih banyak ini sama-sama Ibu. Ya, kebetulan dia tenaga medis juga di Dustira, jadi sekalian nanya-nanya, ngobrol turun dari gunung. Oke deh, sampai ketemu lagi di tempat yang lain. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.